Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita ketemu lagi di pelajaran IPS bersama Bu Aina hari ini. Kalau kemarin kita udah bahas tentang benua Asia dan benua Amerika, hari ini kita akan bahas tentang benua Eropa, Afrika sama Australia. Kemarin sambil kita ingat-ingat gimana keadaan alam, kondisi benua Asia, gimana kondisi kependudukan benua Asia, itu bisa kamu baca di PowerPoint-nya. Terus sama ada kondisi alam dan dinamika kependudukan di dunia masuk benua Amerika, itu kamu bisa baca di PowerPoint-nya. Ya, sekarang Bu Aina jelasin tentang kondisi alam dan dinamika kependudukan di dunia. Sekarang masuk ke benua Afrika. Salah satu negaranya ada Mesir sama Nigeria. Jadi Mesir ini terletak di kawasan Afrika Utara yang sebagian besar berada di daerah subtropis cenderung kering. Terus Mesir ini dilewati aliran Sungai Nil dan terdapat pegunungan Sinai. Terus sebagian besar wilayah Mesir itu tertutup lapisan batuan gamping. Luas benua Afrika ini seluas 30.370.000 km dan dihuni oleh 1.020.200 jiwa. Mempunyai kepadatan penduduk sekitar 33,7 per kilometer persegi. Jadi setiap 1 kilometer persegi di Afrika itu dihuni oleh 33 sampai 34 orang. Jadi wilayah Afrika itu luas, cuman penghuninya ini sedikit. Lebih banyak wilayah-wilayah yang tidak berpenghuni. Terus selain ada Mesir, negaranya ada negara Nigeria. Dia ini beriklim tropis, jadi terdapat kenampakan berupa gurun pasir, padang rumput, gunung batu, dan rawa-rawa. Terus di sini ada piramida penduduk Afrika. Jumlah penduduk besar dengan tingkat pertumbuhan penduduk tinggi, persebaran penduduk tidak merata, banyak masalah penduduk berupa kesehatan, perekonomian, dan tingkat pendidikan yang rendah. Jadi wilayahnya Afrika ini penduduknya besar, cuman dia lebih luas. Cuman karena wilayahnya lebih luas, maka kelihatannya wilayahnya itu sedikit penduduknya gitu. Terus kita masuk ke benua Eropa. Siapa yang mau ke Eropa, mau ke Perancis, mau ke London? Kalau London itu berarti negaranya Inggris. Itu ya. Kalau benua Eropa ini banyak banget wisatanya, dan dia sebagai kiblat negara-negara yang ada di dunia. Jadi banyak negara majunya. Ada benua Eropa ini ada beberapa negara, diantaranya ada Inggris sama Prancis. Benua Eropa ini luasnya seluas 10.600.000 km persegi. Dihuni oleh 738 juta jiwa, 199.000. Terus kepadatan penduduknya itu dihuni sebanyak 72 per 5 km persegi, 72,5 per kilometer persegi. Jadi setiap 1 kilometer persegi ini dihuni oleh 72 sampai 73 orang. Terus negaranya yang maju ada Inggris sama Prancis. Benua Eropa ini terbagi menjadi 5 wilayah. Ada Eropa Utara, Eropa Barat, Eropa Tengah, Eropa Selatan, sama Eropa Timur. Kalau Eropa Utara ini ada negaranya Islandia, Norwegia, Swedia, Denmark, dan Finlandia. Kalau Eropa Barat ini ada Prancis, Inggris, Belanda, Luxembourg, dan Swiss, dan beberapa negara lainnya.
Lalu Eropa Tengah ini ada Italia, Spanyol, Portugal, Malta, dan Yunani. Kalau Eropa Timur ini ada Rusia, Ukraina, Vilnius, Belarusia, Moldova, Lituania, Latvia, Estonia, Georgia, Armenia, sama Azerbaijan. Kalau kamu mau lebih jelasnya nanti bisa dilihat di peta, coba cari di internet ya. Terus Inggris ini dipengaruhi oleh arus laut panas Gulf Stream yang sejuk dan basah. Terus daerah iklimnya subtropis, terletak di dangkalan Eropa sehingga menjadi pulau kontinental. Terus Perancis ini merupakan dataran rendah, terdapat cekungan yang dikenal dengan Masif Sentral. Kondisi kependudukan Eropa ini terjadi fenomena aging population. Jadi banyak populasi yang sudah tua dan tingkat pertumbuhan penduduknya rendah karena tidak banyak bayi yang lahir. Lalu ada tingkat kesehatan, perekonomian, dan pendidikan penduduk relatif baik karena dia masuk menjadi negara maju. Lalu selanjutnya ada benua Australia. Benua Australia ini benua terkecil di dunia, tapi dia bisa menjadi benua karena ada penghuni dan terdapat negara-negaranya. Australia ini luasnya mencapai 9.8.500 km persegi dengan kepadatan penduduk 3,2 per kilometer persegi. Jadi dia luas dan banyak penghuninya. Jadi benua Australia itu terbagi menjadi 3 zona, ada dataran rendah tengah, dataran tinggi timur, dan plato barat besar. Ada iklimnya tropis, subtropis, gurun, dan iklim laut sedang. Lalu ada kenampakan The Great Barrier Reef. Terus ada juga fauna khasnya, yakni jenis reptil dan hewan berkantong. Jadi kondisi kependudukan, kebanyakan penduduknya Australia ini dipengaruhi oleh kedatangan bangsa Inggris, makanya kulitnya putih. Perekonomian didukung sektor pertanian, perkebunan, perindustrian, dan jasa. Dan pertumbuhan penduduknya juga lambat. Kalau banyak negara-negara maju ini pertumbuhan penduduknya lambat. Oke, cukup sekian penjelasan dari Bu Aina berkaitan dengan Eropa, Afrika, sama Australia. Jika ada yang bingung boleh ditanyakan. Ya, selamat belajar, tetap semangat, jaga kesehatan. Maaf apabila ada kurang lebihnya. Semoga bermanfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.